Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sama teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kebetulan tadi saya melihat sebuah postingan yang mana di Suara BMI, yang mana saya rasa ini isi berita itu sangat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya mbak-mbak TKW yang bekerja di luar negeri ya, dan di rumah mempunyai anak mungkin seusia remaja, mungkin ketika dia menginjak SMP atau SMA. Yang mana di sini ada salah satu kejadian. Di sini dituliskan bahwa anak-anak yang mempunyai ibu ke luar negeri ya. Di sini dituliskan dari Hong Kong dan Taiwan. Mungkin dari ibunya si anak ini karena ibunya juga di Taiwan dan juga ada yang di Hong Kong ya. Karena merasa sayang sama anak sehingga kan setiap bulannya segala kebutuhannya, keinginannya itu dipenuhi tanpa kita mengetahui pergaulannya seperti apa dan dia kegiatannya seperti apa, yaitu harus diperhatikan secara baik. Apabila kita punya suami, suruhlah suami untuk mengontrol, dan apabila mempunyai ibu ataupun mungkin ayah ya, diharapkan agar ayah itu bisa mengontrol. Karena seperti kejadian di postingan ini itu sangat mengkhawatirkan. Jadi ketika si mbaknya ini sering mengirimkan uang ya, khususnya ini dituliskan yang dari Hong Kong, menjatah anaknya itu khusus untuk uang sekolah dan untuk jalan-jalannya itu, sehingga kan mengasih 4 juta rupiah per satu anaknya. Jadi ini anaknya yang satu itu dikasih jatah 4 juta sama ibunya yang berada di Hong Kong ya. Dan ketika itu ya mungkin yang nama juga anak muda ya, pergaulannya seperti itu, sehingga kan kiriman dari ibunya itu bukan hanya untuk biaya sekolah, namun juga digunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti mungkin melakukan ya seperti anak-anak muda yang sekarang, ada yang minum, ada yang sampai mengonsumsi ini itu, sehingga kan pada suatu saat ada razia polisi. Nah di situ banyak sekali ya yang digerebek dan sampai ketangkap. Dan ternyata di situ setelah otomatis kan setelah ditangkap ya, mereka suruh menghubungi keluarganya. Setelah dicek sama polisi, kebanyakannya ibu-ibunya itu bekerja di luar negeri. Dan polisi pun tidak heran ya, karena mereka nomor satu emang kurang bimbingan, kurang arahan, dan terlalu dimanja ya, terlalu mengasihkan uang banyak, terlalu mengikuti apa keinginan mereka ya. Sehingga kan ini apalagi yang dari Taiwan, ibunya itu di Taiwan ya, selain dia mendapatkan kiriman 4 juta per bulan, juga dia dikasihkan mobil kendaraan roda 4 ya, padahal dia masih sekolah di SMA. Nah jadi di sini saya rasa yang salah itu orang tuanya ya, karena terlalu memanjakan dan terlalu percaya sama anaknya, sehingga kan ketika anaknya pergaulannya seperti itu dan sampai ya sekarang sampai ketangkap, akhirnya gimana coba? Otomatis di sini orang tua ya seperti mbak-mbak ini harus berurusan dengan polisi. Nah jadi dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk mbak-mbak ya yang berada di Taiwan, di Hong Kong, pokoknya di mana saja, jangan terlalu memanjakan anak kalian dan jangan terlalu percaya ya. Maksudnya jangan terlalu percaya semua, bu minta duit buat ini. Kita harus tahu dulu, setidaknya mungkin menanyakan kepada ibunya, atau mungkin yang punya suami ya tanya ke suaminya, kira-kira ini keperluan anak kita ini apa aja gitu, atau mungkin dijatah per bulannya berapa. Jadi jangan sampai mengasihkan uang yang lebih sehingga akan mereka itu bisa melakukan hal-hal yang di luar sepengetahuan kita. Pergaulan bebas, apalagi dengan kiriman uang tiap bulan, apalagi sampai difasilitasi mobil kendaraan roda 4 atau mungkin motor yang baru, yang keren, yang bagus, sehingga kan si anak itu semakin merajalela. Jadi untuk mbak-mbak khususnya yang berada di Taiwan, tolong ya kontrol. Kalaupun mungkin kalian jauh ya, kalaupun mungkin kalian sayang, jangan sampai terlalu memanjakan seperti itu. Apalagi kalau mungkin di rumah suaminya nggak ada, sudah bercerai ya, otomatis si anak ikut orang tua ya, sedangkan orang tua mungkin ya namanya juga orang tua kan, ibu bapak sudah tua, jadi nggak bisa terlalu mengontrol begitu kuat ya, paling ya seenaknya anaknya tersebut. Akhirnya terjadilah pergaulan bebas dan sehingga menyesatkan. Jadi di sini untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri dan mempunyai anak yang menginjak dewasa ya, khususnya remaja baik di SMP atau SMA, sebaiknya lebih prihatin, jangan terlalu memanjakan seperti itu. Takutnya bisa terjadi seperti kisah mbak ini, sampai anaknya itu masuk bui ya. Jadi dari kisah ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman khususnya mbak-mbak yang berada di luar negeri ya, di mana saja. Saya yakin banyak juga dari kisah ini teman-teman yang sudah merasakan atau mungkin
pernah emang kejadian seperti ini. Karena siapa? Karena salah siapa? Ya itu, mbak-mbaknya itu terlalu memanjakan dan terlalu percaya ya. Apalagi mungkin dari rumah jarang atau mungkin nggak ada sama sekali yang bisa mengatur, menjaga, ataupun memperhatikan gerak-geriknya, pergaulannya. Otomatis si anak ini akan menjadi mengikut arus lingkungan yang ada. Lingkungannya seperti itu, ya otomatis ikut ya. Jadi di sini saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman yang mempunyai anak, baik laki-laki, perempuan, sebaiknya lebih dikontrol ya. Jangan terlalu dimanjakan, dikasih ini, dikasih itu, dikasih. Jadi bukan berarti kita nggak sayang, tapi justru dengan kita terlalu memanjakan, si anak itu akan menjadi nggak benar, brutal, dan nggak karuan. Jadi untuk teman-teman selalu waspada ya. Saya Ron Saputra, Suara TKI.